Shalom. Sebelum kita sampai ke dalam pendengaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing yang diambil daripada Injil Markus, pasalnya yang kedua, ayat 23 sampai 28, dan dilanjutkan dengan Injil Markus, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke-6. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan-jalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Sabat merupakan hari besar orang umat Yahudi. Sabat, di mana itu adalah hari yang ketujuh, di mana pada hukum Taurat kita yang pertama sampai yang ke-10, di mana dikatakan pada hukum Taurat yang keempat, dikatakan bahwa kuduskanlah hari Sabat. Orang-orang Farisi memberikan suatu banyak hal yang memberatkan orang-orang ketika masuk ke dalam hari Sabat, di mana pada hari Sabat orang Farisi atau orang Yahudi melarang umat-umatnya untuk bekerja seperti kita di sini kan mayoritas petani atau pekerja lainnya, di mana ketika telah terjadi hari Sabat di sini kita dilarang untuk bekerja. Bukan hanya untuk bekerja, orang Farisi juga dilarang untuk berjalan dan tidak melakukan usaha dagang dan sebagainya. Di mana bahwa orang Farisi memfokuskan dan memahami bahwa hari Sabat merupakan hari untuk beribadah kepada Tuhan. Tentu saja Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal ini merupakan suatu bagian dari peraturan oleh orang Yahudi pada waktu itu, di mana orang Yahudi menganggap bahwa peraturan tentang dilarang bekerja, dilarang berjualan, dan dilarang melakukan hal-hal lainnya ketika hari Sabat ini merupakan suatu hal yang memberatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu jika Sabat mendatangkan hal yang melelahkan dan menyusahkan, kita dapat mengambil untuk apa kita melakukannya. Untuk apa orang beribadah kepada Tuhan pada waktu itu. Tetapi di dalam hati mereka ada suatu unsur keterpaksaan. Untuk apa orang-orang kita berkumpul atau orang yang berkumpul di dalam bait Allah, tetapi di dalam hatinya itu merupakan unsur dari keterpaksaan untuk mengikuti aturan-aturan pada saat itu. Beribadah sekalipun jika kita melakukan setiap saat, jikalau terpaksa, Allah pun tidak mengkehendaki. Yesus ingin memberikan yang baru dengan pemenuhan sukacita untuk hidup pada hari Sabat. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan suatu pernyataan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Tetapi Sabat itu untuk manusia, berarti Sabat ini harus dilakukan dengan senang hati, gembira, dan sukacita di tengah aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Yesus mau memberikan suatu perubahan yang besar. Kita melihat di dalam Alkitab kita pada pasalnya yang Markus 2 pasal yang ke-23, di mana di situ dikatakan
Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya dan memetik bulir gandum. Pada waktu itu, ketika Yesus melihat murid-muridnya memetik gandum, Yesus tidak melarang mereka melakukan itu. Karena bagi Yesus, asal bukan mencuri dan melakukan sesuatu yang berbuat dosa, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Itu tidak salah di dalam Tuhan ketika ketika Yesus melihat murid-muridnya memetik gandum tersebut. Yesus tidak melarang mereka, karena bagi Yesus asal bukan mencuri itu atau melakukan yang berbuat dosa itu tidak apa-apa. Hari Sabat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, di mana di situ kita melihat bahwa murid-murid melakukan memetik bulir gandum ini merupakan suatu bagian yang biasa, bukan mencuri. Memetik bagian daripada yang sering dilakukan orang-orang ketika kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, ketika kita melihat hamparan sawah yang menguning, kita berjalan. Ketika saya ingat ketika saya di Medan, saya dan teman-teman saya ketika melewati sawah-sawah atau yang sudah hamparan padinya yang sudah menguning, kami sering memetik. Kami sering memetik padi-padi yang ada di situ. Ini merupakan suatu kegiatan hal yang biasa, bukan mencuri, tetapi perlu dipertegaskan kembali, asal jangan kita mencuri, mengambilnya secara berlebihan dan memperkaya diri. Di sini dikatakan bahwa memetik bagian daripada yang sering dilakukan oleh orang yang melewati pematang sawah ketika melihat padi yang menguning. Tentu saja yang dipetik juga tidak banyak, hanya sekedar untuk dikunyah, bukan sesuatu yang mencuri untuk dikumpulkan lalu kemudian menjualnya untuk mendapat keuntungan. Itu merupakan suatu hal yang salah, yang sangat fatal. Jadi kita melihat bahwa murid-murid yang memetik bulir gandum itu bukan untuk memperkaya diri, tetapi mereka pada waktu itu, mereka secara logika, mereka lewat di melakukan perjalanan itu, mereka melakukan pekerjaan dan lapar dan mereka memetiknya untuk mereka kunyah. Tetapi ketika mereka memetik ladang gandum itu, ada seorang Farisi yang di sana melihat mereka dan berkata, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Orang Farisi itu pun tahu bahwa murid-murid Yesus tidak mencuri. Orang Farisi itu tidak tahu bahwa Yesus tidak mencuri, tetapi hanya sekedar memetik. Tetapi dalam pandangan orang Farisi, mereka telah melakukan pekerjaan. Mereka berjalan mungkin sudah cukup jauh, lalu sambil berjalan memetik, berarti mereka bekerja. Mereka menghubungkan kembali kepada syarat-syarat hari Sabat yang mereka bebankan kepada umat Yahudi. Apa yang mereka perbuat itu tidak boleh pada hari Sabat. Mereka tidak boleh berjalan dan bekerja. Mereka tidak melanggar hari Sabat. Bukankah hukum mengatakan bahwa kuduskanlah hari Sabat? Tetapi Yesus berkata kepada orang Farisi tersebut, "Pernahkah kamu membaca yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya kekurangan dan kelaparan?" Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja Daud dan pengikutnya yang kelaparan ini, jika tidak memakan makanan itu, apalagi mereka yang makan. Mereka pun datang ke bait Allah karena mereka tahu bait Allah tempat perlindungan. Itulah sebabnya, salahkah Daud yang mengambil roti sesaji untuk mereka makan?
Apakah roti itu yang bagian iman-iman tidak boleh dimakan? Ketika Daud dan pengikutnya lapar, kita juga melihat apakah Tuhan akan senang melihat makanan yang berlimpah di bait Allah, tetapi orang-orang kelaparan. Tuhan tidak akan senang melihat orang-orang kelaparan, sementara di bait Allah banyak makanan. Oleh karena itu, Daud lebih memperlihatkan pengikutnya, Daud lebih memprioritaskan pengikutnya yang kelaparan daripada soal apakah boleh atau tidak. Sesuatu yang dilakukan Daud ialah demi kasih, demi belas kasihan, dan tidak merugikan banyak orang. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita katakan sebagai sesuatu esensial. Tetapi dia memilih yang lebih, yakni memberikan makan pengikutnya. Kita menarik di dalam hati kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah Daud salah? Orang Farisi ini tidak dapat berkata apa-apa, karena Yesus berbicara soal belas kasihan, kemanusiaan. Allah pada dasarnya mengasihi saya, mengasihi Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di sini. Sehingga siapapun yang mengikut dan percaya kepada ajaran Allah harus memiliki belas kasihan, harus memiliki perasaan untuk mengasihi manusia, mengasihi sesama yang ada di sekitar kita, mengasihi sesama yang ada di samping dan sekitar kita, dan menyelamatkan mereka lebih dari peraturan-peraturan yang ada. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya mengenai hukum Sabat ini, orang Farisi hanya mengambil bagian daripada hukum Sabat yang tertulis di dalam kitab Keluaran, di mana secara khusus di dalam pembicaraan mengenai hukum, soal hukum Taurat kita yang 10, ketika hukum tersebut dibicarakan di dalam kitab Keluaran 20 ayat 8, di sana dikatakan supaya menguduskan hari Sabat. Mari kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran 20 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang ada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Melalui kitab Keluaran 8 ayat 20, kitab Keluaran 20 ini ayat 8 sampai 11 ini menjadikan dasar dari orang-orang Farisi untuk melakukan syarat-syarat pengudusan hari Sabat. Di mana di situ katakan hari Sabat harus berhenti dari pekerjaan, karena Tuhan berhenti bekerja dan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Pada hari Sabat semua orang harus beribadah dan tidak melakukan pekerjaan apapun. Tetapi banyak, Ibu, hukum ini sendiri pun tidak hanya mengatakan soal berhenti bekerja. Tidak hanya seolah-olah kita tidak dapat melakukan kegiatan apa-apa. Sebab ketika membaca di dalam kitab Ulangan, maka yang sebetulnya kitab Ulangan yang jauh lebih dahulu ditulis di dalam ke-10 firman ini mengatakan tentang hukum Sabat ini dikatakan.
Tetapi ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ulangan 5 ayat 12-15. Dan pada waktu itu dia menjelaskan tentang hari Sabat. Dikatakan pada ayat yang ke-15. Mari kita membuka kitab Keluaran kita, kitab Ulangan kita, dari Ulangan 5 ayat 12-15. Beginilah. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan. Melalui kitab Ulangan 5 ayat 12-15 ini, dari sini kita melihat bahwa diingatkan tentang kemanusiaan. Jangan kita melupakan hal yang baik, termasuk pada hari Sabat. Jadi pada hari Sabat bukan berarti Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik, termasuk itu pada hari Sabat. Jadi pada hari Sabat bukan hendaklah pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang membebaskan orang yang tertindas, orang yang kelaparan, membebaskan orang dari segala jenis penyakit, dan membebaskan orang dari segala penyakit lainnya. Jadi apa yang dilakukan Yesus ketika dia membiarkan murid-muridnya memetik gandum tersebut adalah mengingatkan bahwa yang mereka lakukan ini adalah suatu memberikan mereka makanan yang seadanya, dan mereka tidak melakukan pencurian untuk memperkaya diri mereka. Hal yang paling luar biasa kita dapat melihat dari Alkitab kita, Injil Markus pasalnya yang ketiga ayat 1. Di situ dikatakan, mari kita membaca bersama-sama. Ketika Yesus ada di rumah ibadah pada hari Sabat, itu ada seorang yang sakit sebelah tangannya. Kita ketahui bahwa ketika Yesus berada di bait suci itu, ada seorang yang datang dengan tangannya, dikatakan ya, kalau dikatakan tangan ini ya tidak berfungsi, maaf kata, tangannya tidak berfungsi sebelah. Dan Yesus ingin menyembuhkan orang yang tangannya itu mati sebelah. Tetapi orang Farisi datang berkata kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus ingin menyembuhkannya, orang Farisi melihat Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada orang Farisi itu. Kita melihat di dalam Injil Markus yang ketiga ayat yang keempat, di situ dikatakan Yesus. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus kita lihat dari Injil Markus yang ketiga ayat keempat. Ini mau mengingatkan kita kepada semua orang bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik tanpa harus dibatasi oleh hari, waktu, maupun detik pun. Semua hari adalah hari-hari yang baik untuk menyelamatkan semua orang yang tertindas, yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi, jangan justru pada hari Sabat adalah hari yang memuliakan Tuhan, ketika Bapak, Ibu, dan saudara sekalian melihat ada orang yang kecelakaan, di depan Bapak, Ibu. Ini merupakan hari Minggu, orangnya udah kritis dan dia bawa motor ugal-ugalan. Bapak, Ibu, ketika Bapak, Ibu melihat jatuh, tapi Bapak, Ibu tidak menolong, malah Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus malah membilang, mampus kau. Nah, ini yang harus yang kita ubah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.
Hari Sabat adalah hari untuk memuliakan Tuhan. Maka oleh karena itu, kita harus melakukan yang baik. Bukan justru karena hari Sabat itu adalah hari untuk beribadah. Tetapi kita adalah orang. Tetapi ketika ada orang yang sakit, tidak dapat menolongnya. Bukan itu. Jangan memberikan hal-hal pandangan negatif tentang hari Sabat. Seolah-olah hari Sabat adalah hari untuk beribadah, lalu tidak dapat melakukan pekerjaan untuk menolong. Yesus mau mengatakan kepada kita supaya hari Sabat justru kalau ada yang perlu kita tolong, lakukanlah. Justru kalau ada yang perlu kita lakukanlah. Justru kalau ada yang perlu minta bantuan, lakukanlah. Karena itu adalah ibadahmu. Karena itulah merupakan ibadah yang sejati. Menolong orang adalah suatu ibadah. Ketika kita menolong, menyelamatkan, membebaskan orang tertindas, ini adalah esensi daripada iman kita. Iman kita yang sesungguhnya. Ini merupakan adalah puncak ibadah kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memanusiakan manusia adalah hakikat kita sebagai orang yang percaya. Kita dipanggil untuk mengenali nilai yang diberikan Allah kepada setiap individu dan menghormati martabat mereka. Kita dipanggil dengan kerendahan hati untuk melihat tiap individu sebagai ciptaan Allah yang berharga dan unik. Kita harus memprioritaskan kasih Kristus dalam kata-kata, di dalam tindakan kita sehari-hari, serta memahami bahwa hukum agama seharusnya melayani untuk memperdalam hubungan kita kepada Tuhan. Marilah kita berbagi kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkan, menghapus batasan dan penghakiman, dan membawa kehangatan dan harapan kepada mereka yang terluka dan terpinggirkan. Jadi ketika kita ada melihat orang yang butuh pertolongan, butuh penyembuhan, marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menolongnya, karena itulah merupakan ibadah yang sesungguhnya. Marilah kita memanusiakan manusia, mengasihi mereka yang terpinggirkan, membantu mereka yang butuh bantuan, menjadi penolong terhadap di sekitar kita, menolong mereka yang sakit. Kita dikuatkan oleh Tuhan dan memiliki suatu potensi yang menjadi saluran kemuliaan bagi dunia dan sekitar kita untuk melayani manusia, memelihara kehidupan, dan mempromosikan kesejahteraan. Semoga Roh Kudus menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk hidup kasih yang memanusiakan sesama kita. Amin.